Apa sih? Enaknya kita habis ngaji main apa ya? Gak tahu main apa. Gimana kalau kita main tebak jari? Oh ya, gimana cara mainnya? Jelasin di sana aja. Ya udah, ayo jalan lanjut jalan. Oh ya, gimana cara mainnya tadi? Ini dari mainnya tuh. 1, 2 warna. Oh. Coba. Kita mulai main. Coba dulu teman-teman. Menjelaskan. Gimana? 1. Mana? Gimana sih? Ente ngangkat. Semua bilangan ente benar yang jari diangkat ini. Ente menang, simpen satu tangan. Kalau yang habis ntar menang duluan. Iyalah. Oh ya, paham. Yaudah, ayo kita mulai. Yuk. Siapa dulu nih? Ibrahim. 4. Ayo. Telat. Ente. 2. Nah, gak jadi. Mana ya? 6. 5. Duh, lapar nih. Cari makan yuk. Ayo. Ayo. Ayo, buka Med. Buka. Makan yuk. Jadiin satu. Oke. Jadiin satu. Cepet Med, nanti bukannya pertama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nawaina kama nawa'a solihun. Pelan makannya. Yuk, sebelum mulai ngajinya kita baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi Rihuli ma ashkala hatta yukmana Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi wa rahmatihi bin nisyan min nurihi bi kulli rahmatin wa nafasin Allah nawaitu ta'allum wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dilalata al khair ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa ngaji lagi setelah lama kita libur. Ya alhamdulillah Allah kasih kesehatan, panjang umur, dan kita bisa meneruskan apa yang kita pelajari daripada ilmu-ilmunya Allah dan ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tidur itu? Siapa? Ashkal. Kok ngantuk? Ini Ustaz. Tadi makan banyak banget Ustaz, rakus. Emang kalau makan gimana si Ashkal ini? Gini Ustaz. Ya begitu. Jangan gitu.
Hah? Iya betul Askal. Hah? Ayam habis 2. Astagfirullah. Dengerin nih, yang lain, bukan cuma Askal aja. Kalau kita makan itu seperlunya. Kita makan itu jangan dia semuanya, ya. Jadi Ustadz nasihatin ini bukan Askal aja, tapi semuanya. Ya nasihatin diri Ustadz juga sama. Kalau kita makan, makannya harus sesuai kebutuhan, seperlunya aja. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kita itu harus membagi perut kita menjadi 3. Perut kita dibagi menjadi 3. Yang pertama sulusun. Askal masih ngantuk, sini maju ke depan. Maju. Baru Ustadz lanjutkan ngajinya. Sini, maju sini. Sini samping Ustadz, biar nggak ngantuk. Udah. Oke, nah gitu. Nanti kalau masih ngantuk, Ustadz berdirikan. Biar ngantuknya hilang. Jadi begitu. Ustadz lanjutin nih. Nabi memerintahkan kita untuk membagi tubuh kita atau perut kita menjadi 3. Yang pertama, sulusan li ta'am. Yang pertama itu 1/3 untuk makan. Jadi makanya nggak banyak-banyak. Andaikan perut kita itu bulat, dibagi 3. 1/3 buat makan. Wasulusan li syarab. Dan 1/3 yang kedua untuk minum. Jadi kalau makan jangan makan aja, makan. Tadi katanya si Askal makannya sampai diraup. Wah, pakai 1 genggam tangan 5 jari. Ingat, kalau kita makan, makannya disunahkan dengan 3 jari. Sunnah makan dengan 3 jari. Ini orang banyak yang komentar, banyak yang protes. Ustadz itu kan 3 jari kalau dulu zaman Nabi. Nabi itu kalau makan ya nggak makan nasi kayak kita sekarang. Nabi itu makan kurma. Ya kalau kurma makan pakai 3 jari cocok. Ada kurma berbutir-butir diambil dicomot pakai 3 jari cocok. Apalagi anggur 3 jari cocok. Tapi kalau kita sekarang pakai makanan nasi, apalagi makan bubur, sop, masa pakai 3 jari, Ustaz? Ya enggak juga. Kalau yang bisa dilakukan pakai 3 jari, pakai 3 jarinya. Kalau yang enggak bisa, ya pakai alat-alat yang ada. Jadi kayak begitu. Makannya sedikit dan caranya juga sedikit-sedikit. Ingat, makannya sedikit dan caranya perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Kenapa Nabi menganjurkan kita makan 3 jari? Supaya kita makannya tuh nggak terlalu rakus, nggak kepengen buru-buru habis, rebutan sama. Oh ini kalau saya makan pakai 3 jari, si Abdullah makan pakai 5 jari, saya kalah. Nah, jadi harus begini makanya 5 jari. Bahkan kalau bisa dua-duanya dipakai. Nah, jadi makan itu untuk mencukupi kebutuhan kita saja. Maka ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Ruslan. Punya kitab namanya Safwatuz Zubat. Beliau katakan dalam baitnya, wa innawa bi aklihi kuwa li taatillahi lahu maqad nawa. Kalau dia makan, ketika makan niat, ya Allah saya makan untuk supaya bisa beribadah, kuat beribadah. Maka kata beliau, lahu maqad nawa. Maka dia akan mendapatkan pahala dengan niat baik dia ketika makan. Jadi makan itu bisa berpahala. Makanya kita kalau di pondok itu Ustadz sering bergurau, bercanda sama teman-teman semuanya. Kalau ditanya setelah sholat kita jawabnya apa? Kamu udah sholat? Udah sholat apa belum? Jawabnya apa? Kalau sudah taqabbalallah. Ingat kalau kita ditanya udah sholat apa belum? Sholat. Kalau sudah, taqabbalallah. Semoga Allah menerima sholat yang sudah saya lakukan. Itu kalau sholat. Tapi Ustadz pernah nanya teman Ustadz, itu habis makan. Hal akalta, kan kita kan di pondok pakai bahasa Arab dulu ya.
hal akalta, apakah kamu sudah makan? Maka dia jawabnya sama kayak jawaban sholat. Taqabbalallah. Ente ini makan apa ibadah apa sholat? Kok jawabnya taqabbalallah? Udah makan apa belum? Kok jawabnya taqabbalallah? Dia bilang apa? Iya Ustadz, kita makan juga ibadah. Yang ibadah itu nanti diterima Allah, semoga saja. Karena makannya kita niatkan untuk ibadah. Maka ketika makan diniatkan ibadah, maka berpahala dengan harapan pahala itu diterima Allah. Makanya dengan niat untuk supaya bisa beraktivitas beribadah kepada Allah. Sedikit-sedikit ingat. Yang pertama tadi kata Ustadz, mengutip hadis Nabi, sulusan li to'am, sepertiga untuk makanan. Wa sulusan li syarab, dan sepertiga untuk minum. Makan sepertiga, minum sepertiga. Ini kayaknya ngantuk juga ini. Ayo, lihat Ustadznya supaya nggak ngantuk. Jadi makan sepertiga, minumnya sepertiga, dan sepertiga lagi buat apa Ustadz? Sepertiga lagi wasulusan li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafas. Jadi kadang-kadang ya hati-hati, banyak loh orang-orang di luar itu habis makan mati. Wah, ayo. Habis makan dia bukannya segar bugar beraktivitas, habis makan, mati. Wah, gimana tuh? Habis makan mati kok bisa? Nah itulah dia memaksakan diri, mentang-mentang di hadapannya dia itu ada maidah. Maidah itu apa? Hidangan makanan di meja itu, bahasa Arabnya maidah. Makanya ada surat di dalam Al-Quran Al-Maidah. Hidangan makanan yang terhampar di dalam meja disebut dengan maidah. Ada macam-macam. Nasi kebuli, nasi biryani, kambing guling, ya ada ayam panggang, macam-macam. Pokoknya yang dia pengen di situ ada. Akhirnya karena nafsu, ya, karena dia pengen banget semuanya dilahap, habis. Ya sudah, itu makan sudah sangat kenyang, belum sempat minum. Akhirnya dia kebingungan, ya apa ini? Udah kenyang, nggak bisa minum. Nah, tapi jangan khawatir kalau sudah terlanjur. Nih, ingat nih, ini buat yang sudah terlanjur. Kalau yang belum, jangan coba-coba. Oh, ini yang sudah terlanjur makan kekenyangan, terus bingung kita, gimana ini udah full tank. Maka kata Nabi SAW, jangan langsung minum. Kalau kita habis makan banyak, sekiranya kalau kita minum ini tambah kenyang, tambah full. Bahkan kita takut habis makan nanti keluar lagi. Saking banyaknya, maka kata Nabi jangan kita langsung minum. Makan, kemudian dijeda, ngapain dulu, ngobrol, kayak cuci tangan, cuci piring, kayak beresin mejanya, kayak ngapain, kayak pokoknya kerjakan sesuatu sehingga ada waktu untuk berjeda dan kemudian kita langsung minum. Nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi gitu, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Ustadz punya teman waktu dulu, Ustadz awal mondok, itu kita dulu pernah zamanin yang namanya haflatul hifid. Haflatul hifid. Jadi setiap akhir semester itu Ustadz sama teman-teman dulu itu selalu mengadakan acara. Kita bahasanya ya, syukuran kita sudah hafal, sudah hatam hafalannya. Hafalan apa? Jurumiyah. Hafalan apa? Al-Imriti. Hafalan juz amanya sudah selesai. Kita syukuran, ngadakan makan-makan. Itu setiap kelompok ngadakan makan-makan. Ustadz punya temen, itu setelah makan banyak satu nampan kan pakai talam makannya. Nasi bukhori, pakai kambing gitu. Dia makan banyak. Kita lupa menyediakan minum. Nah, anak pondok kalau nggak ada minumnya di mana? Di hamam, udah di keran tuh, di ledeng, air keran itu diminum sama dia. Nah, waktu itu di koah di aula. Lah kemudian dia setelah makan kebingungan nyari air, akhirnya dia naik ke lantai 3. Waktu itu kamar mandinya ada di lantai 3. Lantai 3 naik. Dia ngantri minum, habis minum dia di tempat keran itu diminum, tahu-tahu dia jatuh. Keduk, aduh. Sambil megang perutnya. Lama itu dia. Ustaz tanya, kamu kenapa? Kemudian sakit. Siapa yang nggak bisa ngomong? Sakit. Ini kenapa?
Ini kekenyangan. Nah, gara-gara kekenyangan sampai tempat minumnya, porsi untuk minumnya sudah full. Akhirnya dipaksa minum, akhirnya yang jadi malah sakit perut ya. Nah, makannya bukannya setelah makan enak, tapi setelah makan malah jadi sakit. Nah, itu karena gara makannya berlebihan, makannya kebanyakan. Makanya salah satu juga nih yang tadi kita lihat, kita saksikan juga mungkin cuma kita nggak boleh seudon. Bisa jadi si Askal ini ngantuknya gara-gara tadi malam begadang atau apa ya, mutolaah, hafalan kitab. Nah, bisa jadi, makanya kita nggak boleh. Tanya dulu, Askal kenapa ngantuk ya? Sekarang Ustadz mau tanya, Askal kenapa ngantuk? Enak, adem. Oh, adem. Nggak kebanyakan makan. Kalau kata Abdullah tadi banyak makan. Nah, itu juga sama ya. Pokoknya makan kalau kebanyakan bisa menyebabkan ngantuk. Makan kebanyakan bisa menyebabkan ngantuk. Ini ada cerita pada zaman Nabi Yahya alaihi salam. Salah satu nabi daripada nabi-nabinya Allah namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu yang meninggalnya itu, Nabi Yahya itu, kalau dengar ceritanya Nabi Yahya, beliau itu meninggal digergaji. Digergaji sama umat-umatnya durhaka, umat-umatnya jahat. Itu Nabi Yahya dikejar-kejar sama umatnya yang gak mau taat sama Nabi Yahya. Nabi Yahya dikejar-kejar, akhirnya sembunyi di pohon. Nah, ini adalah salah satu pohon yang tidak akan masuk surga. Pohon yang memberitahu Nabi Yahya bersembunyi. Ketika Nabi Yahya bersembunyi, Nabi Yahya mukjizat. Nabi Yahya punya mukjizat karena Nabi. Nabi Yahya masuk ke dalam pohon. Bersembunyi dalam pohon. Jadi bisa masuk ke dalam perutnya pohon itu. Nah, tapi orang-orang sudah datang bergerumun di samping pohon itu nyari karena tadi arahnya ke pohon. Akhirnya tuh pohon itu punya tangkai, punya dahan, ranting tangan itu memberitahukan kepada orang-orang di situ. Nah, ini di sini. Ini orang yang kalian cari. Jadi kayak pohon itu punya tangan dan tangan itu memberitahu bahwa di dalamnya ada orang. Sudah sama umat-umatnya itu dengan ambil gergaji, ditebang pohonnya dari atas sampai bawah sampai Nabi Yahya meninggal. Pada zaman Nabi Yahya itu bisa berkomunikasi dengan jin. Nabi bisa berkomunikasi dengan setan, iblis, dengan hal-hal gaib. Nah, itu Nabi. Nabi Yahya itu pernah satu hari ngobrol. Kalau kita mah bahasanya apa ya, majelis itu sama iblis. Majelisnya sama iblis, coba. Majelisnya sama iblis. Kalau kita majelisnya sama teman-teman kita. Hati-hati tuh. Ini tapi Nabi, ini kelebihan, mukjizat, bukan satu kekurangan. Kata Nabi Yahya, iblis, kamu bawa apa itu? Maka kata iblis, saya bawa pancingan. Jadi iblis waktu majelis sama Nabi Yahya, lagi ngobrol-ngobrol sama Nabi Yahya, iblis bawa pancingan. Kemudian kata Nabi Yahya, untuk apa pancingan itu? Ada kailnya. Kamu memancing di mana? Masa iblis mancing? Masa iblis makan memancing kayak manusia gitu? Maka kata Nabi Yahya, aku menggunakan alat pancing ini untuk mengkail, untuk menjeret untuk menarik umat-umat manusia. Kemudian kata Nabi Yahya, siapa orang-orang yang bisa engkau tarik? Maka kata iblis, orang-orang yang aku tarik adalah orang-orang yang ketika mereka makan berlebihan sehingga aku mudah untuk menyarik mereka sehingga mereka tidak jadi beribadah. Berat rasanya beribadah. Kenapa? Karena kekenyangan. Kekenyangan, ngantuk, berat sholat, berat ngaji, berat sekolah, itu gara-gara ditarik sama iblis. Jadi bisa jadi kalau kita itu mau sholat rasanya berat, habis makan nih, ya. Mau ngaji habis makan rasanya sulit, berat, itu bisa jadi itu kita lagi dikail itu, dipancing sama iblis, cuma kita nggak ngerasa. Jadi intinya makanan dan minuman atau segala hal yang kita lakukan kalau itu baik di sisi Allah, maka setelah itu kita bisa melakukan ibadah dengan enak, dengan nikmat, dengan mudah, dengan ringan. Makanannya berkah, makanannya halal, makanannya bagus, nggak kebanyakan. Maka setelah itu kita ibadahnya enak. Ya, tapi sebaliknya, bisa jadi makanannya nggak bagus, bisa jadi makanannya nggak halal. Maka setelah kita makan, bawaannya malah berat beribadah. Nah, itu kita tinggal berkaca diri, bercermin. Bagaimana keadaan kita setelah kita makan.
Apakah setelah kita makan, mengkonsumsi makanan yang ada, kita akan ringan beribadah atau malah berat beribadah? Kalau berat beribadah, bisa jadi makanannya nggak bagus, nggak halal, atau kebanyakan. Hati-hati. Dan salah satu kebiasaan para santri dari zamannya Ustadz dan terus dari guru-gurunya Ustadz, yang namanya santri di pondok pesantren itu kalau ngaji ngantuk. Itu udah biasa, kayak begitu. Cuman kita harus berusaha meninggalkan kebiasaan itu. Kalau ngaji ngantukan, ya biasa itu. Ya udah santri-santri begitu, mungkin dia malamnya begadang. Tadi ya tuh kebanyakan makan juga. Ustadz pernah diceritakan sama gurunya Ustadz dulu, salah satu penyebab seseorang ketika hadir satu majelis pengajian dia mengantuk, apa? Ketika orang berkumpul, ya, kata Nabi SAW, ketika berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi katakan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati sebuah taman daripada taman-tamannya surga, farta'u, maka singgahlah, kalian berkumpullah dengan ahlinya, dengan orang-orang penghuninya. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka kata Rasul SAW, khilqatu dzikir, majlisul dzikir. Majlis dzikir, majlis yang di dalamnya dibahas halal dan haram. Majlis yang di dalamnya dibahas ilmu Allah, ilmu Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Macam-macam majlis seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini. Itu disebut dengan taman-taman taman-taman surga. Lah, taman-taman surga itu tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat Allah. Tempat turunnya karunia Allah. Nah, setiap kita yang duduk di sini, ini kejatuhan, kehujanan, rahmat Allah, cuma nggak kelihatan. Nah, kalau kelihatan kita kabur juga nih. Ada rahmat, ada karunia Allah turun, bentuknya kayak batu, ya kabur kita. Gitu. Nggak tahu. Untungnya, subhanallah, Allah merahasiakan itu. Rahmat Allah turun, kita nggak tahu. Nah, ketika orang hadir di majlis seperti ini, menerima rahmat karunia cucuran dari Allah, itu punya keadaan fisik yang berbeda. Kalau fisiknya kuat, maka dia akan tenang. Hadir, ngaji, dengerin ustadznya tenang, fokus. Ada orang yang ketika turun rahmat dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan fisiknya nggak kuat menerima rahmat curahan karunia dari Allah itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia lagi duduk ngaji dengan ustadznya, kejatuhan rahmat berat. Ketika berat, mengantuklah dia. Nah, makanya bisa jadi nih mungkin kebanyakan rahmat turunnya nih. Jadi si Askal ini lagi ngaji dengerin ustadznya, tadi belum ngaji kita belum ngaji, baru baca doa udah ngantuk. Nah, itu udah kebanyakan rahmatnya duluan itu, kebanyakan karunia-nya duluan itu. Nah, kayak begitu. Baik ya. Kita akan lanjutkan setelah ini pengajian kita. Yang penting ngantuknya hilang dulu. Ayo kembali ke tempatnya semula. Kita ulang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi